Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 pengantar manajemen, kita akan membahas tentang perilaku organisasi. Jadi apa itu perilaku organisasi? Jadi perilaku organisasi itu adalah keterampilan seorang pemimpin untuk mengkonsepkan suatu rencana ataupun mengkonsepkan suatu organisasi, kemudian eh, berkaitan dengan pendekatan-pendekatan dengan pendekatan dari hati ke hati antara manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian adalah strategi secara teknis, menghitung apakah rencana itu sudah sesuai atau belum. Kemudian ini adalah definisi dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari mengaplikasikan pengetahuan tentang bagaimana manusia berperilaku atau bertindak dalam organisasi. Jadi intinya adalah bagaimana seorang manusia itu sesuai dengan pekerjaannya, bertindak sesuai dengan kaitannya dengan pengetahuannya, mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari kepada di organisasi tersebut. Jadi kalau di SDM ada istilah tadi, kembali lagi ke knowledge, skill, attitude, dan personality-nya. Kemudian bidang ilmu yang menyelidiki dampak dari pengaruh individu, kelompok, atau struktur dalam organisasi terhadap perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya, bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi seorang individu yang ahli dalam bidang matematik kemudian diaplikasikan di suatu pekerjaan apa itu, menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan atau menghitung jarak antara eh, perusahaan, antara konveyor tempat kerjanya satu dengan yang lainnya. Ya, itu pengetahuan yang sudah dimiliki adalah definisi dari perilaku organisasi. Jadi dari individu terlebih dahulu, individu punya kemampuan apa, punya keterampilan apa, punya pengetahuan apa, kemudian diaplikasikan dalam organisasi yang secara efektif dan efisien. Jadi kalau seumpama untuk datang ke kampus itu kalian punya pengetahuan berapa menit ke kampus, 30 menit seumpama, itu harus lewat mana kalau 30 menit. Nah itu harus diperhitungkan. Kalau dalam organisasi berarti kalau uh, di sebuah organisasi seumpama untuk memecahkan masalah kemahasiswaan itu harus bagaimana, ada pendekatan-pendekatan seperti apa. Nah itu adalah gunanya perilaku organisasi. Nah hubungannya apa? Pastinya antara manusia ke organisasi, manusia kemudian punya banyak kumpulan, kemudian organisasi, organisasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi itu perlu struktur. Jadi strukturnya itu apa saja? Contohnya strukturnya itu bagian departemen SDM, bagian departemen kemarin yang kita pelajari di organisasi, jadi bagian pemasaran. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah SDM, keuangan, pemasaran, dan operasional itu perlu adanya teknologi. Kalau SDM sama perlu adanya fingerprint untuk absen. Itu adanya teknologi yang dimanfaatkan oleh SDM untuk mengetahui berangkat atau tidaknya karyawannya. Nah, itu teknologi yang digunakan sekarang. Mungkin di COVID ini fingerprint itu sudah digunakan, tapi menggunakan sistem online. Jadi ada foto secara fisik
bahkan bisa foto di rumah, lakukan work from home, kemudian di hari itu juga mengirim foto. Nah, itu adalah teknologi yang dimanfaatkan oleh SDM. Kemudian sekarang SDM juga bisa memantau melalui ini, aplikasi Zoom atau hal yang lainnya. Jadi untuk koordinasi antara departemen-departemen itu bisa melakukan secara daring. Nah, itu teknologi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau operasional mungkin butuh mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian kalau pemasaran mungkin promosi secara besar-besaran menggunakan aplikasi. Sekarang menggunakan YouTube ya. YouTube untuk promosi itu juga bisa. Kemudian bisa menggunakan media-media online shop lainnya seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Pemanfaatan media sosial juga bisa, itu kaitannya elemen perilaku organisasi ini, berkaitan dengan teknologi. Kemudian keuangan menggunakan aplikasi keuangan. Sekarang aja pakai aplikasi, jadi semuanya sudah menggunakan teknologi dari manusia kemudian menjadi sebuah organisasi perusahaan tersebut, kemudian dibuat strukturnya, terus memanfaatkan teknologi, kemudian melihat lingkungan sekitarnya. Seperti saat ini memang kita harus peka terhadap lingkungan. Lingkungan itu ada fisik dan non fisik. Secara fisik kebersihan dan lain-lain itu, kebersihan, kemudian keamanan, terus dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan, apalagi keadaan COVID seperti ini. Secara tidak langsung kita akhirnya adalah memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Jadi organisasi itu jangan sampai merusak lingkungan dalam ini kebersihan jadi malah nggak karu-karuan, malah jadi kotor. Nah, itu salah. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Itu untuk lingkungan fisik secara kebersihan dan lain-lain. Kemudian secara non fisik itu ada dua. Jadi antara rekan kerja dengan atasan. Nah, atau rekan sekerja sebisa mungkin ada perhatian, semua temannya ada yang sakit, yaitu setidaknya ditelepon. Kalau sekarang sakit malah dijenguk itu bahaya. Jadi ditelepon ada apa keadaannya, jadi ada perhatiannya. Atasan juga gitu. Cara berkomunikasi dengan atasan itu pastinya akan berbeda. Itu adalah lingkungan organisasi. Jadi lingkungan perilaku organisasi, elemen perilaku organisasi itu memang harus diperhatikan kaitannya dengan 5 unsur ini. Jadi manusia, organisasi, teknologi, struktur, dan lingkungan sekitar. Nah, ini jadi manusia itu tadi melakukan interaksi, hubungan sosial, tadi ada lingkungan non fisik ya. Kemudian struktur organisasi menentukan hubungan formal antara anggota organisasi. Pembagian kerja tadi ada departemen-departemen seperti kemarin yang sudah saya berikan materinya. Kemudian memanfaatkan teknologi dan memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi memang lingkungan ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan. Jadi memang perlu adanya perhatian terhadap lingkungan, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu adalah dari elemen perilaku organisasi. Ini adalah konsepsi dasar hakikat manusia. Itu ada perbedaan individual, pasti hakikat akan berbeda. Mungkin ada dan Y. Itu kalian pelajari, itu ada perbedaan antara baby boomers, kemudian generasi X, generasi Z, generasi Y. Nah, itu akan ada perbedaan secara individu. Jadi kalau generasi milenial sekarang mungkin akan berbeda dengan generasi baby boomers, karena baby boomers itu di tengah-tengah. Jadi dia
baru awal masuk teknologi, tapi masih menggunakan secara tradisional. Jadi antara tradisional dengan teknologi, tapi teknologinya baru masuk. Jadi akan ada perbedaan individual juga. Jadi kalau dilihat dari organisasi, kalau yang sepuh gitu pasti pemanfaatan teknologinya masih kurang. Kemudian, nah itu adalah konsepsi dasar hakikat manusia. Pastinya antar generasi akan berbeda. Jadi itu untuk perbedaan individual, kalian pelajari perbedaan generasi. Itu pasti. Itu baru generasi ya. Nanti kalau generasi milenial tuh ada bagi lagi. Kemudian ada teori X dan Y di motivasi itu, ada yang suka bekerja, ada yang kurang suka bekerja lah, itu perbedaan individual. Kemudian manusia seutuhnya itu adalah makhluk sosial. Jadi pasti manusia itu membutuhkan manusia lainnya. Nah, itu hakikat dasar manusia. Kemudian perilaku yang bermotivasi, pasti kalau hakikat dasar manusia itu pasti punya motivasi, punya cita-cita. Jadi kalau yang nggak punya cita-cita itu berarti belum punya motivasi. Saya target tahun ini harus zero defect, nggak ada kesalahan sama sekali. Nah, itu adalah motivasi yang ditimbulkan dari seorang manusia. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan atau martabat manusia itu harus nilai unggah-ungguh ya secara Jawa. Itu harus bagaimana attitude-nya terhadap orang yang lebih tua dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada perhatian apabila temannya kesusahan. Nah, itu nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan cuek. Kalau ada temannya yang kesusahan terus ini bukan urusan saya. Yang penting kerjaan saya selesai. Lah, itu salah. Kalau dalam sumber daya manusia itu ada OCB, Organization Citizenship Behavior. Jadi seseorang manusia itu memiliki kesadaran bahwa melakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawab dia, bukan kewajiban dia untuk mengerjakan, tapi itu secara sadar itu dilakukan oleh manusia tersebut. Jadi secara sukarela melakukan OCB, Organization Citizenship Behavior. Jadi kesadaran untuk melakukan pekerjaan lebih. Seumpama teller lihat customer service-nya kewalahan. Nah, itu secara sukarela membantu customer service. Dan apabila tellernya memang kosong ya, kalau tellernya begitu juga sebaliknya, kalau customer service ternyata sepi, nggak melayani siapapun, ternyata tellernya ramai. Nah, secara sukarela membantu teller. Nah, itu istilahnya adalah Organization Citizenship Behavior. Itu konsepsi dasar hakikat manusia. Nah, ini kalau hakikat organisasi sebagai sistem sosial, pola interaksi atau hubungan antar sesama anggota organisasi. Konsekuensinya semua aktivitas diatur oleh hukum-hukum sosial. Nah, jadi aktivitas banyak manusia itu dikumpulkan menjadi sebuah kelompok, yaitu kelompok organisasi. Kemudian ditetapkan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, aktivitasnya apa aja. Itu ditetapkan oleh suatu organisasi. Nah, itulah bersama. Jadi seperti manajemen adalah mencapai kesejahteraan bagi pemilik perusahaan anggota organisasi. Nah, di sini adalah sebagai wadahnya organisasi itu untuk mencari keuntungan bersama orang dari organisasi, merupakan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi memang tujuan organisasi tidak bisa dilakukan tanpa seorang manusia.
atau seorang karyawan. Nah, itu adalah hakikat organisasi. Jadi kalau nggak ada kumpulan organisasi, itu bukan organisasi. Kemudian ini adalah model-model dalam perilaku organisasi. Jadi model-model dalam perilaku organisasi adalah model autokratik. Organisasi yang duduk dalam posisi, kemudian pimpinan membuat peraturan, konsep atau pemikiran, dan karyawan harus patuh. Jadi kalau autokratik ini mau nggak mau, kalau atasannya pengennya A, harus mengerjakan A tersebut. Jadi si karyawan tidak bisa mengembangkan pengetahuannya atau skillnya. Itu adalah model autokratik. Ya wis, patuh terhadap pimpinannya. Jadi karyawan kalau yang punya ide itu tidak bisa disampaikan. Itu model autokratik. Kemudian model kustodial, model ini mengedepankan program kesejahteraan. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana seorang karyawan itu mendapatkan kesejahteraan dan merasa aman. Jadi secara kesejahteraan baik, pensiunan dapat, kemudian yang lain-lain dapat. Itu fokus dari model organisasi yang disebut model perilaku organisasi, model kustodial. Model ini menimbulkan ketergantungan karyawan terhadap organisasi. Karyawan bekerja untuk mendapatkan bonus. Jadi tergantung terhadap organisasi. Aku giat bekerja agar mendapatkan bonus. Nah, ini ketergantungan seorang karyawan terhadap organisasi. Jadi motivasinya adalah bonus. Motivasi kerjanya mungkin agak lemah. Kemudian kooperasi yang mereka tampilkan bersifat pasif. Kooperasi. Kemudian model lainnya adalah model suportif. Manajemen tidak mengandalkan sumber-sumber ekonomi, keuangan, atau bonus dalam motivasi pegawai. Orientasi manajer membantu meningkatkan motivasi pegawai melalui kepemimpinan yang memberi kesempatan agar pegawai dapat mengerjakan tugas sesuai kapasitas masing-masing. Lah, kalau ini masih diberi keterbukaan. Jadi seorang karyawan masih bisa mengerjakan pekerjaannya berdasarkan skill dari kapasitas dari masing-masing orang. Asumsi pimpinan bahwa setiap karyawan tidak akan menentang keinginan organisasi sejauh pimpinan dapat membimbing dan mengarahkan mereka untuk berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Jadi dipastikan adalah pekerjaan yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan dari karyawan tersebut. Jadi disesuaikan dengan skill dan knowledge-nya. Itu model sportif. Jadi kalau seumpama kerjanya sekolahnya di bagian komunikasi, terus dimasukkan ke bagian accounting, kemungkinan itu tidak sportif. Karyawan bisa, tapi kan bukan bidangnya. Jadi malah jadi memperkeruh suasana organisasi. Jadi malah memperlambat pekerjaan dan tidak efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah model kolegial. Model ini mengandalkan pada kemampuan manajemen membangun perasaan kemitraan. Jadi ada pendekatan-pendekatan secara individu antara perusahaan atau pimpinan kepada karyawannya. Dengan cara ini pegawai merasa dibutuhkan dan berguna. Pimpinan lebih dianggap sebagai mitra kerja, bukan sebagai atasan, sehingga hubungan kerja tidak kaku. Jadi pendapat-pendapat yang diberikan oleh karyawan, oleh bawahan itu diterima secara lapang dada oleh manajer atau pimpinan. Nah, model ini kan menghasilkan
disiplin diri, dan rasa tanggung jawab dari pegawai karena pegawai tidak dianggap sebagai alat produksi semata. Jadi ada pendekatan secara individual lagi. Itu model kolegial. Kemudian ini adalah perilaku individu dalam kelompok. Karakteristik individu. Jadi individu tadi punya apa? Kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan. Kemudian karakteristik organisasi tadi ada hierarki tugas, kemudian mana ini? Hierarki tugas, kemudian tanggung jawab, sistem reward, sistem kontrol, dan lainnya. Nah, dari karakteristik individu dan karakteristik organisasi ini digabungkan menjadi perilaku individu dalam organisasi. Kemudian ini adalah karakteristik atau variabel lain dari individu, seperti karakteristik biografik, kemampuan kerja, dan kepribadian. Kemudian ini secara umum kepribadian seorang dipengaruhi oleh faktor yang pertama pasti faktor keturunan. Jadi memang gen itu tidak bisa dipungkiri. Jadi memang secara biologis ya, itu secara fisik, ritme, dan temperamen itu adalah faktor keturunan. Kemudian ada faktor lingkungan sekitar, berarti masyarakat sekelilingnya seperti apa. Terus faktor lingkungan, kultur masyarakatnya, norma-norma, jadi terus kondisi situasional, faktor keturunan dan lingkungan dapat dipengaruhi oleh kondisi situasi. Meskipun kepribadian seorang relatif stabil dan konsisten misalnya, namun dapat berubah pada situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda pada situasi yang berbeda dapat menimbulkan reaksi yang berbeda pula. Kemudian ini adalah dasar perilaku kelompok. Pasti pemenuhan kebutuhan hidup, rasa aman, status sosial dan harga diri, kekuatan dan pencapaian tujuan. Ini kondisi eksternal yang mempengaruhi kelompok, visi dan misi, strategi organisasi, struktur kewenangan, regulasi formal, sumber daya organisasi, kemudian proses seleksi anggota, evaluasi prestasi kerja, dan kultur organisasi. Ini variabel-variabel struktur kelompok, ini ada kepemimpinan formal, kemudian perannya seperti apa, sebagai bapak, kakak, pimpinan, atau lain sebagainya. Kemudian norma di sini diartikan sebagai standar perilaku, jadi ada attitude dan personality. Kemudian ukuran kelompok menunjukkan pada besaran kelompok, jadi banyak atau sedikitnya suatu kelompok. Kelompok kecil biasanya lebih cepat menyelesaikan tugas dari kelompok besar. Kelompok besar sering menciptakan suasana saling mengharapkan sehingga sering terjadi social moving, kepura-puraan berpartisipasi. Kemudian komposisi kelompok, komposisi yang heterogen dalam kepribadian, pendapat, kemampuan, keterampilan, dan perspektif lebih memiliki peluang untuk menyelesaikan tugas dengan baik dengan kelompok yang homogen. Kemudian ini manfaat kelompok bagi efektivitas
organisasi, pastinya menyelesaikan tugas-tugas, membawa sejumlah banyak bakat, keterampilan, knowledge untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang kompleks dan sulit, meningkatkan stabilitas organisasi dengan menyampaikan nilai-nilai bersama kepada karyawan, memberikan wahana untuk membuat keputusan yang memungkinkan berbagai pendapat yang berbeda untuk dipertimbangkan. Jadi memang dari beberapa individu tadi seperti yang jelaskan, ada banyak pendapat, kemudian ada pilihan, akan ada pilihan yang terbaik di antara terbaik. Kemudian ini adalah manfaat kelompok bagi efektivitas individual, membantu proses belajar tentang organisasi dan lingkungannya, membantu proses belajar tentang jati diri masing-masing organisasi, memberikan bantuan dalam memperoleh keterampilan-keterampilan baru. Jadi akan ada share knowledge. Jadi keterampilan-keterampilan yang dimiliki individu dan individu lain pasti berbeda. Nanti akan ada share knowledge atau share skill. Kemudian memperoleh nilai penghargaan yang tidak mudah diperoleh secara perorangan. Kemudian memberikan kepuasan yang terpenuhi, kebutuhan pribadi yang penting, terutama kebutuhan untuk bisa terima secara sosial dan afiliasi. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan tulis di kolom komentar nantinya di bawah. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kemudian minggu depan kemungkinan kita akan melakukan tes kecil. Tes kecil, silahkan pelajari materi sejak pertemuan ke-1 sampai 6. Nanti saya akan share tugas di minggu ke-7 besok. Mungkin akan ada tes kecil. Kemudian persiapan UAS. UAS itu nanti UTS. UTS itu nanti untuk UTS itu nanti sifatnya adalah menganalisa. Jadi kalian harus peka terhadap kondisi organisasi atau dari antara teori, kemudian bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.